Halo guys, welcome to my channel. Jadi kenalin nama aku Nadia. Jadi di sini aku mau menjelaskan sebuah kasus yaitu kasusnya Senfixtil di mana aku nanti bakal kaitin ke materi bisnis digital yang pernah aku pelajarin yaitu strategi bisnis berbasis digital. Jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu kasusnya tuh seperti apa. Jadi si Senvistil ini adalah perusahaan baja atau besi gitu yang menjual nggak cuman ke pelanggan atau konsumen saja, tapi dia tuh menjual ke perusahaan-perusahaan industri juga. Jadi uh, Senvistil ini tuh awalnya itu menjualnya dengan cara tradisional seperti kayak lewat distributor gitu. Lalu dia ini bertransformasi nih, gara-gara kayak penjualannya itu nggak berkembang pesat. Nah, lalu dia tuh bertransformasi menjadi pemesanan digital, jadi udah nggak tradisional lagi. Nah, dia tuh mengadopsi berbagai e-commerce, terus ya secara online gitu pemesanannya. Dari situ pendapatannya atau progresnya makin pesat gitu. Nah, di sini aku mau menjelaskan lebih lanjut transformasi seperti apa sih dan dia tuh melakukan apa aja biar kayak perubahannya pesat gitu, biar ada transformasinya. Jadi yang pertama, aku mau menunjukkan transformasi digitalnya si Sandfixtel ini. Jadi aku bagi menjadi empat aspek yang bisa kita ulik. Yang pertama dari penjualannya. Jadi sebelum digitalisasi ya seperti aku bilang tadi melalui distributor dan katalog. Lalu setelah digitalisasi ini dia tuh mengadopsi seperti e-commerce gitu dan website untuk penjualannya agar bisa meningkat. Lalu yang kedua ada proses pemesanan, jelas offline karena kan lewat distributor dong dan manual kan, jadi nggak langsung ke pihak pertama. Jadi itu kan pihak kedua atau pihak perantara karena distributor dong. Lalu setelah digitalisasi itu melalui online, otomatis dan real time. Iya, jelas karena langsung ke pusatnya kan kalau lewat e-commerce. Kayak misal kalian kalau beli di Shopee, langsung ke Shopee Mall-nya sebuah brand tersebut gitu loh. Jadi nggak harus lewat distributor gitu. Walaupun sekarang masih bisa sih lewat distributor, tapi ini bisa juga lewat langsung pusatnya. Jadi orang tuh bisa menambah trust-nya gitu loh. Kayak, oh ini langsung dari pusat gitu. Lalu yang ketiga, akses informasinya. Kalau sebelum digitalisasi ini katalognya secara fisik dan trainingnya secara offline. Eh, Lalu setelah digitalisasi, katalognya online dan trainingnya itu digital. Jadi ya kalau sebelum digitalisasi itu kan aksesnya nggak terlalu luas ya, karena secara offline dan fisik. Lalu setelah digitalisasi itu eh, meluas akses informasinya karena secara online. Jadi jaringannya kan banyak tuh. Lalu ada dari pendapatannya, awal-awal kayak kecil banget, sampai 3% di Amerika Serikat. Lalu setelah digitalisasi itu bisa meningkat di berbagai negara. Contohnya negara Nordik itu 30%, 31% di Swedia. Kayak lumayan banget kan, kayak meningkat sekitar 100% lebih kan ini. Jadi 3% loh, jadi ke 31 itu wow banget sih. Lalu yang kedua, ini kita bahas yang strategi bisnis digital. Nah, jadi di sini tuh kayak aku bagi menjadi empat poin, yaitu integrasi digital, personalisasi layanan, efisiensi operasional, dan peningkatan nilai tambah.
Jadi kayak apa aja sih yang dilakuin sama si Sandvik Style ini gitu loh. Jadi yang pertama ada integrasi digital. Jadi ini ada pemanfaatan e-commerce untuk memperluas pasar dan efisiensi transaksi. Nah, dari sini kan pelanggan-pelanggan itu kan bisa memudahkan untuk memesan si besi-besi dari Sandvik Steel ini kan. Jadi kan otomatis juga memperluas pasar dong. Kayak semua pelanggan walaupun industri atau pelanggan konsumen biasa itu bisa memesan lewat e-commerce. Jadi ya tinggal pesan dari rumah aja gitu kan. Terus yang kedua ada personalisasi layanan. Jadi ini tuh dengan cara konsultasi dan advice secara digital. Jadi si pelanggan ini tuh otomatis bisa custom atau kayak apa namanya, bisa desain sendiri apa namanya, cutting toolsnya gitu. Lalu ada efisiensi operasional. Jadi jelas bisa, jadi dia tuh mengotomatisasi proses pemesanan dan pengelolaan stok. Jadi ini tuh kan bisa mengurangi ketergantungan apa namanya, ketergantungan sama distributor ya kan, awal tadi sama distributor doang kan. Ya, ini kan bisa dia bergerak sendiri gitu. Karena eh, lewat digital jadi bisa mengefisiensi. Terus juga bisa efisiensi biaya kan karena nggak usah em, apa nganu biaya distributor yang banyak karena dia sendiri juga udah bisa mempromosikan secara online. Lalu yang keempat ada peningkatan nilai tambah. Jadi si Sandvik Style ini juga fokus pada solusi. Jadi cuman hanya produk. Jadi kan jelas karena si Sandvik Style ini langsung bertindak gitu kan, kayak ini gimana caranya biar penjualannya itu meningkat dari 3% ke 31. Nah, itu gimana? Jadi eh, strategi marketingnya gitu kan diubah. Jadi cuman dibagusin produknya tapi juga strategi marketingnya. Contohnya kayak eh, HP brand N itu kan cuman kayak improve aja kan. eh Apa namanya, teknologinya, tapi dia tidak apa membayar biaya promosi atau marketing. Jadi kan orang nggak tahu ya kalau dia upgrade-nya apa gitu-gitu. Jadi si Sandvik Style ini bagus, ini dia mengupgrade marketingnya gitu. Jadi dia tuh jadi dia tuh lewat digitalisasi yang mendukung layanan purna jual dan training pelanggan. Lalu yang ketiga di sini ada kaitannya sama si materi strategi bisnis berbasis digital. Jadi yang pertama ada digital channel strategi. Jadi si Setfix Steel ini memanfaatkan kanal digital untuk meningkatkan efisiensi. Maka kalau meningkatkan efisiensi karena memperluas pasar dan memberikan layanan konsumen. Itu kan sangat menambah nilai kan. Lalu yang kedua ada customer centric approach. Jadi di sini adalah si Sandpixel ini fokus pada pengalaman dan kebutuhan pelanggan lewat personalisasi dan layanan digitalnya. Lalu yang ketiga ada business model innovation. Jadi dia tuh bertransformasi dari penjualan produk yang tradisional ke digitalisasi. Itu kan termasuk solusi berbasis layanan digital atau solution selling. Jadi dia itu langsung bertindak gitu seperti yang aku bilang tadi kan. Lalu yang keempat ada data driven decision making, yaitu dia tuh menggunakan data transaksi online untuk memahami perilaku pelanggan dan mengoptimalkan penawaran. Jadi kayak biar bisa improve kayak pelanggan ini sukanya apa, terus apa yang kurang. Misalkan kayak sekarang ada ulasan tuh kalau misalnya kalian belanja di e-commerce kan. Jadi dari situ kita bisa improve karena kan gimana-gimana kita tuh sebagai penjual atau perusahaan itu harus improve
karena konsumen adalah raja. Jadi kita harus tahu nih, oh konsumen sekarang tuh sukanya seperti apa, seperti itu. Lalu yang yang terakhir ada tantangan dan peluang. Jadi walaupun dia tuh sekarang berkembang pesat nih karena digitalisasi, tapi jelas dia melewati tantangan dan peluang yang dihadapinya. Yang pertama ada tantangannya dulu. Yang pertama tantangannya adalah adopsi digitalnya masih rendah di berbagai pasar. Contohnya Amerika Serikat. Jadi ya jelas harus apa adopsinya nih secara pelan-pelan, tidak bisa langsung langsung melonjak 31% itu tidak bisa. Jadi kecil-kecil dulu seperti itu 3% dulu. Jadi nggak bisa langsung melejit kan. Yang kedua perlu edukasi dan perubahan budaya bisnis. Jadi jelas transformasi kan apalagi dari tradisional ke modern itu perlu kayak pelatihan atau pengetahuan tentang digitalisasi itu seperti apa, terus pemesanan lewat online itu seperti apa, kita uploadnya seperti apa, kita harus bikin iklan, terus foto produknya seperti apa. Jadi ya perlu kayak pembelajaran atau kayak pelatihan digitalisasi ke perusahaan. Jadi ya kita harus ngerombak dari awal dong, karena awalnya kan kayak tradisional lewat distributor, ngandelin distributor kan. Tapi itu tidak masalah. Karena hasilnya kan lebih besar daripada yang tradisional. Lalu yang berikutnya ada peluang. Peluangnya ini ya seperti yang tadi udah dijelaskan, potensi pertumbuhannya besar yang sudah familiar dengan digital. Contohnya Nordik sama Eropa. Jadi di sini tuh penyesuaiannya nggak terlalu apa penyesuaian adopsi digitalnya tuh nggak terlalu rendah kayak si Amerika Serikat ini. Jadi 3% ini kan kalau di Nordik Eropa itu kan lumayan gede, yang tadi 31% itu kan juga gede tuh. Jadi potensi pertumbuhannya juga besar. Lalu yang kedua ada digitalisasi memperkuat hubungan pelanggan. Ya karena jelas karena kan dari tangan pertama nih dari pusatnya jelas langsung berhubungan sama pelanggannya dong, walaupun dengan secara online. Terus juga bisa memperluas pasar global. Jadi kan kita juga bisa jual ke luar negeri. Misalnya kan kita juga misalnya beli phone cases dari Cina. Itu kan ya berarti pelanggan Cina apa penjual Cinanya juga bisa menjual ke berbagai negara gitu kan. Karena sekarang ekspedisi kan juga dibuka ke berbagai negara gitu, bisa diekspor. Jadi kemana-mana, nggak cuma di benua-benua Amerika, juga bisa ke benua Asia atau ke yang lainnya. Kan sekarang juga ada kayak ekspedisi yang membuka ke benua-benua, kayak misal DHL gitu kan bisa kan. Jadi di pengiriman lewat situ, atau si Sandvik Steel ini juga bisa banget punya ekspedisi sendiri gitu. Jadi dia ngirim sendiri, nggak harus lewat ekspedisi lain. Oke, seperti itu. Aku harap kalian paham dengan penjelasan yang aku paparkan. Eh, Sebelumnya, maaf kalau misalnya penjelasannya masih kurang dan belum jelas. Kalau kalian ada yang mau ditanyain, kalian bisa banget tanya di komen di bawah ini ya, oke? So, sekian dari aku. Maaf banget kalau emang banyak kesalahan atau kekurangan karena aku ngomongnya berbelit. Jujur aku deg-degan, tapi nggak apa-apa. Semoga penjelasan singkat dari aku ini bisa kalian pahami dan kalian ngerti nih, eh, digitalisasi itu sengaruh itu loh. Yang awalnya 3% bisa jadi 31%. Jadi kalian tuh, maksud aku tuh kalau membuka perusahaan atau jualan gitu, kalian nggak cuma mengadopsi secara tradisional, tapi juga secara modern atau digitalisasi seperti itu. Karena impact-nya sangat besar yang seperti aku paparin di atas tadi nih. Nih, kayak hasilnya tuh bener-bener bisa
berimpact ke depannya. Apalagi kalau punya karyawan itu sangat ngaruh banget kan pastinya. Oke, sekian dari aku. Kurangnya mohon maaf, lebihnya terima kasih. Ku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Terima kasih.